Halo teman-teman, selamat datang di channel Bang Jul. Gimana kabar kalian lur? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, di video kali ini Bang Jul akan mendongeng sebuah film yang berjudul Squid Game. Film ini merupakan film yang baru-baru ini rilis, dimana menceritakan tentang sebuah permainan yang sangat mengerikan, dimana semua pemainnya yang kalah dalam permainan tersebut akan mati seketika. Nah, seperti apa kelanjutan alur ceritanya? Tanpa basa-basi, yuk Bang Jul ceritain. Film ini diawali dengan diperlihatkan seorang pria yang bernama Gi-hun, di mana ternyata ia merupakan seorang pengangguran dan selalu merepotkan ibunya. Ketika sedang makan, tiba-tiba dirinya diberi uang oleh ibunya dan menyuruhnya untuk membelikan makan untuk cucunya. Karena memang ia telah berpisah dengan istrinya, begitupun anaknya sudah diambil hak asuhnya. Di sini ia pun meminta uang lebih kepada ibunya dan berdalih bahwa uang segitu mana mungkin cukup untuk membelikan hadiah dan makanan kepada anaknya di hari ulang tahunnya. Akhirnya ibunya pun memberikan tambahan uang. Setelah itu ibunya pun pergi keluar entah kemana. Ketika ibunya sudah tidak ada, ia pun langsung mencari sesuatu di lemari yang ternyata ia mencari sebuah kartu ATM milik ibunya. Kemudian ia pun langsung pergi ke ATM terdekat dan mencoba mencairkan uang di dalam ATM itu. Namun tak diduga ternyata ibunya sudah mengganti sandi ATM-nya. Ia pun kebingungan dan mencoba beberapa kali, namun tetap saja gagal. Ketika muncul peringatan kartu akan diblokir, ia pun mencoba sekali lagi dengan memasukkan tanggal lahir anaknya. Tak diduga ia pun benar memasukkan sandinya. Akhirnya ia bisa mengambil uang di dalam ATM tersebut. Namun bukannya untuk beli hadiah anaknya, tapi ia malah berjudi di suatu tempat. Awalnya ia kalah dalam perjudian itu, namun pada akhirnya ia berhasil memenangkannya dan mendapatkan uang yang sangat banyak. Ketika sudah di luar, ia pun langsung menelepon putrinya dan mengatakan bahwa malam ini ia mengajak anaknya makan sebuah makanan yang sangat enak dan akan memberikan hadiah terbaik. Tapi sayang, tiba-tiba rentenir muncul dan bersiap menagih hutang kepadanya. Sontak hal itu membuat dirinya lari ngabret seedan-edannya. Kemudian ia menabrak seorang wanita dan tanpa dirinya sadari, uangnya terjatuh dan diambil oleh wanita tersebut. Ketika sudah berada di toilet, para rentenir itu pun langsung menagih uangnya. Gi-hun berkata bahwa ia memiliki uang, namun setelah mengeceknya, ia pun kaget setengah mati karena uang itu tiba-tiba hilang. Seketika pria itu pun langsung memukul Gi-hun hingga hidungnya berdarah. Saat ia akan mencolok hidungnya dengan sebuah jarum besar, ia pun merengek bahwa akan melunasi hutangnya. Akhirnya membuat rentenir itu luluh, namun dengan satu syarat, yang membutuhkan sidik jarinya sebagai tanda tangan penyerahan organ. Karena jika dalam 1 bulan dirinya tidak melunasinya, maka rentenir itu akan mengambil organ di tubuhnya. Kemudian scene berpindah, di mana di sisa uang yang ia miliki, ia pun pergi ke sebuah toko mainan yang mana ia mencoba untuk memainkan sebuah pencapit yang jika ia berhasil maka ia akan mendapatkan hadiah di dalamnya. Beberapa kali mencoba ia pun tetap gagal. Akhirnya membuatnya sangat kesal dan ngamuk seedan-edannya. Tiba-tiba seorang bocil muncul di mana ia mengatakan bahwa dirinya mencapit tanpa memikirkannya dahulu, oleh sebab itu dirinya gagal terus. Akhirnya bocil itu pun mencobanya dan tanpa diduga karena ia merupakan seorang top global permainan capit, ia pun bisa mendapatkan hadiah tersebut. Hal itu membuat Gi-hun sangat senang. Lalu scene berpindah lagi ke Gi-hun dan anaknya yang sedang makan bersama. Putrinya pun sangat kaget melihat luka pukul di pipi ayahnya dan mengatakan bahwa ayahnya boleh berkelahi, namun jangan sampai dipukuli. Gi-hun pun langsung menenangkan putrinya dan berkata lain kali ia takkan dipukuli.
Lalu ayahnya memberikan sebuah hadiah yang mana ketika dibuka itu merupakan sebuah pistol pemantik api. Putrinya pun berkata jika ibunya melihat ini pasti ia akan marah. Sontak hal itu membuat Gi-hun kembali menyimpan hadiah tersebut. Singkat cerita, ketika malam hari sudah tiba, Gi-hun pun mengantarkan anaknya pulang untuk kembali ke rumahnya. Namun hal itu langsung dimarahi oleh mantan istrinya karena pulang terlalu larut. Setelah anaknya dibawa pergi, Gi-hun pun hanya bisa menatapnya sambil melambaikan tangan. Ketika dirinya akan menaiki sebuah kereta, tapi sayang pintu kereta sudah tertutup. Akhirnya ia pun ketinggalan. Gi-hun pun langsung duduk di sebuah bangku dan tiba-tiba muncul seorang pria yang mengajaknya untuk berjudi. Jika bisa memenangkannya, maka ia bisa mendapatkan uang 1000 won. Melihat uang banyak, tanpa memikirkan dirinya tak punya uang karena ditawari untuk memulainya terlebih dahulu, akhirnya ia pun menerima permainan tersebut. Lalu ia mencoba melempar sebuah kartu yang dimana harus membalikan kartu tersebut jika ingin menang. Tapi ia gagal dan ketika giliran pria tersebut, terduga ia dengan mudah membalikan kartunya. Gi-hun pun hanya terdiam karena memang tak memiliki uang untuk membayarnya. Namun pria itu mengatakan bahwa ia hanya perlu membayarnya dengan tubuhnya. Seketika Gi-hun pun digaplok olehnya. Pria itu pun menjelaskan maka dengan menggaploknya ia menghapus 100.000 won hutangnya tersebut. Sontak hal itu membuat Gi-hun bersemangat, namun tak diduga ia selalu kalah dan terus menerima gaplokan dari pria itu. Setelah berapa lama, akhirnya ia pun berhasil membalikan kartu dan bisa memenangkan uang tersebut. Lalu ia diberi sebuah kartu nama yang mana jika mengikuti permainan selanjutnya, maka ia akan mendapatkan uang yang sangat banyak. Gi-hun pun menerima kartu tersebut dan seketika pria itu pun langsung pergi. Ketika sudah sampai di rumah dan sedang makan bersama ibunya, Gi-hun langsung memberikan sebagian uangnya kepada ibunya. Sontak hal itu membuat ibunya heran kenapa Gi-hun bisa memiliki uang. Lalu ibunya memberitahu bahwa tahun depan mantan istrinya dan keluarganya akan pergi ke Amerika. Begitupun dengan anaknya. Seketika hal itu membuat Gi-hun langsung terdiam. Ketika dirinya sudah di kamar, ia pun memandangi foto anaknya di ponselnya, di mana ia tak kuat harus berpisah dengan anaknya. Kemudian ia teringat bahwa ada kartu nama dari pria itu yang terdapat nomor ponselnya. Berharap bisa mengikuti permainan selanjutnya dan akhirnya ia pun meneleponnya. Kemudian ia menunggu di sebuah tempat dan tak berselang lama muncul sebuah mobil pen yang menjemputnya. Ketika masuk ke dalam, banyak sekali orang yang sedang tertidur. Namun tanpa ia sadari tiba-tiba muncul sebuah asap yang ternyata itu merupakan bius. Singkat cerita, keesokan paginya mereka semua dikumpulkan di sebuah ruangan yang ternyata banyak sekali orang di sana yang berpartisipasi dalam permainan itu. Kemudian ia melihat seorang aki-aki yang ternyata ia merupakan orang yang pertama datang ke tempat tersebut. Ia pun mencoba menghitung semua orang yang ada di sana. Ketika Gi-hun yang melihat hal itu, ia langsung memberitahunya bahwa jumlahnya adalah 400 lebih dan sudah ada di monitor. Namun kakek itu menjawab bahwa ia tahu ia menghitung hanya menuruti kata dokternya karena dengan menghitung bisa mencegah demensia. Ia berkata bahwa hidupnya tak lama lagi karena ia menderita penyakit tumor otak. Gi-hun yang mendengar hal itu, ia pun hanya terdiam. Tiba-tiba ada sebuah kegaduhan yang mana seorang pria sedang memukuli seorang wanita. Sontak hal itu membuat Gi-hun menghampirinya. Ternyata itu merupakan wanita yang mencopet uangnya. Gi-hun pun langsung menghampirinya dan menanyakan uangnya. Namun tak diduga pria itu malah berbalik menyerang Gi-hun. Gi-hun pun mencoba meminta tolong dan tak berselang lama muncul panitia yang mana mereka memakai topeng semua. Panitia itu pun mengucapkan selamat datang dan berterima kasih karena sudah berpartisipasi. Ia menjelaskan bahwa jika mereka mengikuti permainan itu, maka akan mendapatkan uang yang banyak. Namun semua orang tak percaya karena kejadian sebelumnya ia dibius dan semua barangnya diambil secara tiba-tiba. Tapi para panitia itu meyakinkan mereka dan mencoba mengungkap identitas mereka semua yang ternyata semua peserta di sana memiliki hutang yang tak mungkin bisa mereka bayar dalam hidupnya.
Gi-hun pun bertanya berapa jumlah uang yang bisa mereka dapatkan. Lalu panitia itu menjawab bahwa uang akan dikumpulkan setelah permainan pertama selesai, karena mereka harus mengikuti 6 permainan dalam 6 hari. Akhirnya semua orang pun setuju dan bersiap-siap untuk mengikuti permainan pertamanya. Orang-orang itu pun disuruh berfoto di sebuah alat. Seketika semuanya pun langsung masuk dan terdaftar. Lalu diperlihatkan seorang pria yang bernama Frontman. Ia ternyata sedang mengawasi mereka, di mana ia menyuruh pimpinannya untuk memulai permainannya yang pertama. Lalu ia duduk di sebuah bangku dan melihat secara live pertunjukan permainan tersebut. Di sisi lain, para pemain pun dikumpulkan, di mana Gi-hun bertemu dengan seorang temannya yang ia kira sudah sukses. Namun ternyata dirinya mengikuti permainan tersebut yang menandakan ia memiliki hutang. Kemudian panitia pun menjelaskan bahwa permainan ini merupakan lampu hijau dan merah, di mana mereka bisa bergerak bebas jika penjaga berteriak lampu hijau dan harus berhenti jika berteriak lampu merah. Jika mereka ketahuan bergerak, maka akan tereliminasi dan mereka hanya diberikan waktu 5 menit untuk bisa mencapai garis finish. Lalu game pun dimulai, di mana ketika salah satu dari mereka ketahuan bergerak, muncul sebuah ledakan yang ternyata pria itu ditembak mati. Melihat hal itu, semua peserta pun ngabret seedan-edannya. Namun hal itu merupakan hal bodoh, kan akhirnya membuat mereka mati sia-sia. Singkat cerita, mereka yang sudah mengetahui aturannya, kakek tersebut pun mulai bergerak dan dengan santuinya ia tidak ketahuan oleh penjaga. Hal itu langsung diikuti oleh pemain lainnya dan mulai merangkak maju. Namun setiap penjaga berkata lampu merah, pasti ada saja yang tertembak. Sementara itu, Gi-hun hanya terdiam dan syok akan hal itu. Tapi ia disuruh oleh temannya untuk bergerak, karena jika tidak maka dirinya akan mati. Gi-hun pun akhirnya mulai bergerak maju. Ketika di detik-detik Gi-hun akan mencapai garis finish, ia terpeleset karena menginjak mayat, dan untungnya saat robot itu menengok, ia ditahan oleh seseorang. Hal itu membuat nyawanya selamat. Akhirnya ketika penjaga berbalik badan, ia pun bisa menuju garis finish. Ketika sesi waktu habis, pemain yang masih tersisa, mereka pun tereliminasi dan ditembak mati. Setelah itu diperlihatkan ternyata mereka semua berada di pulau terpencil yang entah di mana lokasi pulau tersebut, dan film pun bersambung. Nah, cukup sekian episode kali ini. Untuk kelanjutan alur ceritanya nanti kita bahas di part selanjutnya ya. Oke, sebelum Mimin undur diri, Mimin mau ngucapin makasih banyak buat kalian yang udah klik video ini, dan pastinya makasih banyak buat kalian yang udah dukung dan subscribe ke channel ini. Oke, Mimin undur diri. Thanks for watching and see you in the next on video. Bye bye.